Status quo. Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Swordsman. Film ini menceritakan tentang kondisi raja dari dinasti Joseon yang berhasil digulingkan oleh seorang pendekar pedang terbaik di negaranya dan perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya yang disandra. Di sini juga ada abang kandung saya yang bernama Joy Taslim yang berperan sebagai antagonis. Dan film ini sangatlah seru dan bagus buat diceritakan dan ditonton. Penasaran kan? So, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai terlihat beberapa orang pria sedang memacukan kudanya dengan terburu-buru. Dia adalah Raja Kwang He yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran dari pasukan kerajaan yang memberontak. Sementara menunggu bala bantuan, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi tiba-tiba ribuan anak panah ditembakkan di tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawal yang setia. Taeyul yang selamat dari hujan panah kemudian dengan gagah beraninya menghadapi pemberontak dengan sendirian, guna menghindari korban yang tidak perlu. Komandan pemberontak yang bernama Ming Sung Ho kemudian menantang Taeyul untuk berduel 1 lawan 1. Diketahui Taeyul dan Ming Sung Ho dulunya adalah pengawal pribadi dari Raja Kwang He. Akan tetapi bujuk rayu dari pejabat, akhirnya Sung Ho meninggalkan Raja Kwang He. Akhirnya menjadi musuh dengan Taeyul. Sialnya dalam pertarungan ini, mata Taeyul terkena debu sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya. Ketika Sung Ho mau menebas Taeyul, dia dihentikan oleh Raja Kwang He yang memilih untuk menyerah. 18 tahun kemudian, Taeyul hidup tenang jauh dari permukiman dengan anak perempuannya yang bernama Taeok. Suatu hari ketika sedang berburu, mata Taeyul kambuh hampir membuatnya pingsan. Karena kondisi matanya sudah sangat parah, mereka disarankan untuk ke Huang Sintang guna mencari obat. Si tabib yakin bahwa mereka mendapat obat jika menyebut namanya. Taeok berusaha membujuk ayahnya agar pergi ke Huang Sintang. Namun, entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana yang membuatnya Taeok jadi bingung. Setelah mengancam untuk pergi sendiri, Taeyul akhirnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taeok. Keesokan harinya, mereka pun turun gunung dan pergi ke Huang Sintang. Saat melewati pasar, Taeok melihat keributan dan penasaran, mereka pun jalan untuk mendatanginya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istrinya dari salah satu warga setempat. Semenjak penggantian kekuasaan, negara Joseon menjadi lemah, yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Qing dan Ming. Para pedagang budak ini berasal dari negeri Qing dan dibantu oleh salah satu kerabat kerajaan. Sehingga para petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon yang bernama Lee Min Hyuk sedang menjamu utusan dari negeri Qing. Kemudian salah satu kerabat dari kerajaan negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai.
Dia adalah salah satu pendekar pedang terbaik dari negeri Qing dan ketua kelompok Huang Hiang yang dikenal sebagai pedagang budak. Di tengah diskusi mereka, suasana mereka panas. Guru Tai secara sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuatnya Min Sung Ho menjadi geram. Untuk meredakan suasana, dia kemudian menantang Min Sung Ho untuk melawan salah satu anak buahnya. Duel dihentikan ketika pedang Sung Ho hampir menusuk leher lawannya. Guru Tai dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan perjamuan itu. Tai Ok yang telah tiba di Huang Sintang harus kecewa ketika pemilik Huang Sintang yang bernama Hua Son tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke Huang Sintang untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Hua Song. Namun, Hua Song menolaknya secara halus. Merasa omongannya Guru Tai semakin lama semakin tidak beres, Hua Song lalu pergi meninggalkannya. Malam harinya, Hua Song dipanggil oleh pejabat Li untuk datang ke rumahnya. Pejabat Li meminta bantuan Hua Song untuk dicarikan seorang anak gadis buat dijadikan anak angkat. Hua Song menyanggupinya dan berpikir kalau Tai Ok adalah incaran yang tepat. Keesokan harinya, Hua Song mendatangi tempat Tai Ok menginap. Tai Ok terlihat kesal ketika Hua Song datang menemuinya, bahwa Hua Song bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya. Mereka pun pergi ke rumah pejabat Li. Taeyul yang baru pulang dari rumah teman lamanya tidak menemukan Tai Ok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Tai Ok pergi bersama Hua Song, dia pun segera menyusulnya. Pejabat Li menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Tai Ok dengan dijanjikan diberi obat untuk kesembuhan ayahnya. Tai Ok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Li. Hua Song dan Tai Ok lalu pamit untuk pergi ke Huang Sintang. Sung Ho yang baru tiba dari rumah pejabat Li melihat dan terpana ketika berpapasan dengan Tai Ok. Bukan karena Tai Ok cantik, melainkan ikat rambut yang dipakai Tai Ok tidak asing bagi Sung Ho. Pejabat Li lalu memberitahu Sung Ho bahwa Tai Ok adalah anak angkatnya. Saat tiba di Huang Sintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buahnya Guru Tai. Si muka mesum ini menelanjangi wanita di sana dan terpaksa melayani mereka. Hua Song yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang bersama pengawalnya. Tapi melawan satu orang saja mereka sudah membuatnya tidak berdaya. Tai Ok datang lalu melempar si berjenggot dengan batu yang membuat pipinya terluka. Si berjenggot pun murka langsung menyerang Tai Ok. Tapi tiba-tiba Taeyul muncul dan mengatakan namanya juga anak-anak. Dia kemudian meminta maaf kepada berjenggot atas perbuatan anaknya. Si berjenggot akan memaafkan Tai Ok jika Taeyul meminta maaf sambil berlutut. Taeyul pun menuruti si berjenggot. Tapi si botak di belakang berjenggot langsung menyerang Taeyul. Akhirnya Taeyul menunjukkan kemampuannya. Si botak dihajar dengan sebatang tongkat kecil yang dibawanya. Mereka pun hanya tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di kejauhan, Sung Ho yang melihat kemunculan Taeyul kemungkinan sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Tai Ok. Di malam hari, Taeyul menceritakan kebenaran tentang Tai Ok dan ternyata bukanlah anaknya. Tai Ok adalah putri dari Raja Kwang He yang dulu dikudeta oleh para pejabat yang haus dengan kekuasaan.
dan Taeyul adalah pengawal dan dipercayakan untuk merawatnya. Taeok yang tidak ingin lagi menjadi beban Taeyul, akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Taeyul menuju rumah pejabat Lee. Tapi ternyata keputusannya adalah awal bencana bagi dirinya. Keesokan paginya, anak buah guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh pendekar misterius yang sangat hebat. Guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk mencari pendekar misterius itu. Selanjutnya mereka menugaskan si berjenggot dan sobat-sobatnya untuk mengundang Sung Ho ke tempatnya. Guru Tai pun menawarkan harta tahta dan wanita bagi Sung Ho. Tapi Sung Ho yang setia dengan kerajaannya menolak Guru Tai dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Sung Ho sangat kecewa dengan pemerintahan sekarang. Para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan rakyat. Lebih parah lagi, dana bansos pun dikorupsi. Yang sebenarnya dana itu buat rakyat miskin dan kurang mampu ternyata dikorupsi juga. Sung Ho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Kwang He. Sung Ho pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Taeyol yang tidak melihat Taeok di penginapan memutuskan untuk mencarinya. Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim Guru Tai menyergap dan menyerangnya. Taeyol yang sedang terburu-buru tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Utusan negeri Qing mendatangi Guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li. Guru Tai menjadi marah setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati. Malam harinya, Guru Tai datang bersama pasukannya untuk menghabisi orang-orang yang ada di rumah pejabat Li. Taeok pun diseret dan hampir dipenggal oleh Guru Tai, dan menyangka Taeok adalah anak dari pejabat Li. Di sini diketahui maksud pejabat Li ingin mengadopsi Taeok. Ternyata dia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dari negara Qing. Beruntungnya si berjenggot mengenal Taeok, menghentikan Guru Tai dan mengatakan bahwa Taeok adalah anak dari pendekar misterius itu. Sung Ho juga datang dan agar Taeok tidak dibunuh. Sebagai imbalannya, Sung Ho harus bergabung dan jadi pengikut Guru Tai. Di Huang Xintang, si botak mengamuk dan menyiksa si Hwason. Dia ingin menemukan dan membalas si Taeyul yang udah mempermalukannya. Tidak lama kemudian, Taeyul pun datang dan menghabisi si botak tanpa ada perlawanan. Taeyul datang untuk mencari Taeok, yang kemudian langsung diajak Hwason pergi ke rumah pejabat Li. Sampai di sana, mereka hanya menemukan barisan mayat yang berbaris rapi seperti orang jualan lontong. Tapi Taeok tidak ada di sana yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Taeok masih hidup. Taeyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang, yang dijawab oleh Hwason ke kedai arak. Taeyul pun pergi ke sana dan mengobrak-abrik kedai itu. Di sana dia mendapat informasi bahwa Taeok telah dibawa oleh pedagang budak. Taeyul terus melanjutkan perjalanannya ke markas pedagang budak. Tapi setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, Taeyul pun tidak menemukan Taeok. Beruntung, ada salah satu pedagang budak yang selamat, dikarenakan ketika sobat-sobatnya dibantai, dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dia pun akhirnya membawa Taeyul ke lokasi Taeok dikurung. Dan ternyata adalah rumah di mana utusan negeri Qing tinggal. Di kediaman utusan dari negeri Qing, pejabat Li membawa pasukan kerajaan dan memberi perintah agar Guru Tai diserahkan. Jika tidak, pasukan pejabat Li akan dibantai dalam sekejap. Si Jenggot melihat ketika si Taeyul muncul, langsung melemparkan senjatanya.
Si Jenggot dan rekannya tidak bisa mengalahkan Taeyul. Pasukan senjata tiba dan membantu si Jenggot. Lagi-lagi Taeyul harus melakukan pembantaian. Para penembak tidak bisa melumpuhkan Taeyul, yang pergerakannya gesit dan hebat. Taeyul membunuh pasukan musuh satu persatu tanpa kesulitan. Tapi pasukan pembunuh Guru Tai yang terlatih membuat Taeyul bertarung habis-habisan. Beberapa kali dia harus rela terkena sabetan dan tusukan pedang yang tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taeyul menghabisi semua orang di sana. Tapi sangat disayangkan si Jenggot berhasil melarikan diri. Taeyul yang sudah sangat kelelahan dan ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh, akhirnya terjatuh dan pingsan. Si Jenggot yang selamat melaporkan kepada Guru Tai bahwa semua pasukan telah dikalahkan oleh Taeyul. Guru Tai yang direndam amarah langsung menghabisi si Jenggot karena tidak bisa diandalkan. Taeyul terbangun di Huang Xintang dan mendapati luka-lukanya yang telah diobati oleh Huason. Matanya juga kembali normal dan bisa melihat dengan baik. Huason menyarankan agar Taeyul beristirahat dulu. Tapi karena sangat khawatir dengan keselamatan Taeyok, Taeyul pun pergi tanpa basa-basi. Taeyul lalu pergi mengunjungi teman lamanya, yang adalah seorang pandai besi. Di sana dia diberitahu bahwa kelompok Guru Tai ada di dermaga. Taeyul pun diberikan pedang barunya yang mirip dengan pedang lamanya. Tak ingin lama-lama, Taeyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampai di dermaga, dia dihadang oleh Sung Ho yang memintanya untuk menyerah. Tapi Taeyul pun bertarung dengan Sung Ho, yang sekian tahun lamanya tidak bertarung. Namun Taeyul yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Taeyul mengalahkan Sung Ho tanpa membuatnya terluka. Tapi Guru Tai membunuh Sung Ho dari belakang dengan sabetan pedangnya di leher. Yang dianggap kalau sudah kalah itu sama saja tidak berguna. Sung Ho pun langsung tewas seketika. Guru Tai kemudian menantang Taeyul untuk bertarung di tempatnya 1 lawan 1. Jika Taeyul menang, maka Taeyok akan dibebaskan tanpa syarat. Taeyul pun mengikuti Guru Tai ke arena di mana telah hadir utusan dari negeri King, Sung Ho, dan pengawalnya. Pertarungan pun dimulai. Serangan cepat dari Guru Tai membuatnya Taeyul kewalahan. Taeyul pun terluka oleh serangan Guru Tai. Dan Taeyok yang dijaga ketat oleh kekasih Guru Tai, yang diperlakukan layaknya seperti hewan peliharaan, Taeyul pun jadi marah dan menyerang Guru Tai dengan cepat sehingga Guru Tai terkena sabetan pedang dari Taeyul. Tapi dengan melihat kondisi Taeyok dirantai, membuat Taeyul tidak fokus melawan Guru Tai. Beberapa kali Taeyul mendapatkan sabetan pedangnya. Tapi dengan semangat yang kuat untuk menyelamatkan Taeyok, Taeyul berhasil menipu pergerakan Guru Tai untuk mendekati Taeyok dan menebas kekasihnya Guru Tai. Guru Tai yang tidak terima melihat kekasihnya dibunuh Taeyul, Guru Tai pun menyerang dengan brutal tanpa melihat pergerakan Taeyul, sehingga membuat leher Guru Tai tersayat dan dadanya tertusuk oleh pedang Taeyul, yang mengakhiri hidupnya. Dan perjalanan Taeyul untuk menyelamatkan Taeyok dari perbudakan pun selesai. Dan akhirnya Taeyul dan Taeyok kembali lagi ke gunung untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan damai. Dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita dari film The Swordsman. Seorang ayah akan berbuat apapun demi penyelamatan anaknya, sekalipun bukan anak kandungnya. Dan kini Taeyok pun sudah mengerti kenapa harus dekat dengan ayahnya. Karena dia adalah keturunan raja. Tapi dia tetap memilih hidup di gunung bersama Taeyul. Hidup aman tanpa ada perperangan. Di sini juga akting Joe Taslim begitu sangatlah bagus. Perannya sangat keren sebagai antagonis. Dan saya sangatlah suka. Oke sobat, saya kira sampai sini dulu ya. Semoga alur film yang saya ceritakan ini bisa menghibur kalian yang di rumah maupun di luar rumah.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.